شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, terus-menerus kita panjatkan kalimat ini kepada Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha berdiri sendiri, Zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam yang masih melekat kepada diri kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam, pemilik syafaat kubra pada hari kiamat. Oleh karenanya Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada beliau. Dan sebagai bentuk rasa syukur dan rasa terima kasih kita kepada beliau atas perjuangan yang sangat hebat, 23 tahun beliau berdakwah, 13 tahun di Mekkah, fase Mekkah penuh dengan hinaan dan cacian, namun beliau tetap bersabar mendakwahkan Islam ini. Kemudian 10 tahun terakhir di Madinah, fase Madinah yang dimana pada masa itu Rasulullah SAW menyempurnakan agama Islam ini, hingga turun ayat ketika haji wada dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan juga atas kalian nikmat kepada kalian, dan kuridhoi atas kalian Islam sebagai agama. Insyaallah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam kehidupan manusia-manusia yang telah sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Manusia-manusia yang paling berhak kita mencontohinya. Mereka bukanlah seorang artis, bukanlah seorang presiden, atau bukanlah seorang profesor. Mereka sama sekali tidak memiliki gelar akademik. Mereka mencapai derajat, mereka mencapai sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang yang mengejar akademik, mulai dari ilmu yang tinggi, pendapatan yang besar, dan nama yang harum. Dan yang luar biasanya, mereka memiliki kesuksesan plus di akhirat dengan adanya janji-janji dari Rasulullah SAW bahwa mereka termasuk penghuni surga. Mereka adalah sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sahabat dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu bernama Talhah bin Ubaidillah, seperti tema pada kajian subuh kali ini. Jadi beliau ini bernama Talhah bin Ubaidillah, dan beliau ini asli orang Makkah, kelahiran Makkah. Jadi beliau ini terlahir dari keluarga yang kaya raya, keluarga yang sangat dihormati di kalangan bangsa Quraisy. Dan ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, umur sahabat Talhah bin Ubaidillah ini masih sangat belia, sekitar umur 15 tahun. Kemudian awal mula ketika sahabat Talhah bin Ubaidillah ini mendapatkan informasi tentang kenabian Rasulullah SAW, yaitu ketika pertama kali beliau ini pergi berdagang ke negeri Syam bersama beberapa teman-temannya. Jadi ketika sahabat Talhah bin Ubaidillah ini pergi untuk berdagang ke negeri Syam, ketika di dalam perjalanan, ketika hendak memasuki negeri Syam, ada seorang pendeta yang berkata, "Wahai para kafilah dagang, siapakah di antara kalian yang berasal dari tanah haram?" Kemudian kebetulan sahabat Talhah bin Ubaidillah dan kawan-kawannya ini orang asli Mekah, orang asli tanah haram.
Kemudian Thalhah pun berkata, kami berasal dari tanah haram. Kemudian pendeta itu mengatakan, apakah telah keluar di antara kalian seorang yang bernama Ahmad? Kemudian Thalhah pun berkata, Ahmad siapa yang kau maksud? Karena di antara kami ada beberapa orang yang bernama Ahmad. Kemudian pendeta itu berkata, dia adalah Ahmad bin Abdullah. Dia adalah seorang rasul, dan kelak orang-orang Mekah akan mengusirnya dari negerinya sendiri. Kemudian Ahmad ini akan pergi pindah ke suatu negeri yang dimana negeri itu subur dan banyak sekali pohon kurma. Yang dimaksud ini adalah kota Madinah. Seandainya jika kalian mendengar tentang kenabiannya, maka berimanlah kepadanya, karena sesungguhnya dia benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar kabar yang sangat penting ini, sahabat Thalhah bin Ubaidillah pun kembali ke negeri Mekah. Tidak jadi berjualan ke negeri Syam. Kira-kira beliau memakan waktu perjalanan sekitar 1 bulan mengendarai unta. Jadi 2 bulan, jadi dari Mekah ke Syam, balik lagi dari Syam ke Mekah. Tidak jadi berjualan. Kemudian ketika sampai ke negeri Mekah, si Thalhah bin Ubaidillah ini bertanya kepada keluarganya, wahai keluargaku, apakah ada berita yang beredar di tengah masyarakat ketika aku meninggalkan kalian? Kemudian keluarganya menjawab, iya, ketika kau meninggalkan kami, ada berita yang sangat heboh yang beredar di tengah masyarakat. Ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai nabi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Thalhah pun berkata, apakah dia memiliki nama selain nama Muhammad? Kemudian keluarganya mengatakan, iya, biasa dia juga disebut dengan nama Ahmad bin Abdullah. Kemudian Thalhah pun bertanya lagi, apakah ada orang yang mengikuti ajarannya? Kemudian keluarganya menjawab, iya, bahkan yang mengikutinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, atau yang biasa dikenal dengan sebutan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Thalhah pun berkata, sesungguhnya aku sangat mengenal baik Abu Bakar itu. Beliau adalah orang yang dermawan, orang yang amanah, orang yang dipercaya, dan orang yang sangat terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Tentu Abu Bakar tidak beriman kepada orang yang salah. Kemudian setelah mendengar kabar itu, Thalhah pun bergegas menuju sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat Thalhah ini bertemu dengan Abu Bakar, beliau berkata, wahai Abu Bakar, apakah benar temanmu Muhammad itu adalah seorang nabi, dan apakah benar engkau telah memeluk ajarannya? Kemudian Abu Bakar pun menjawab, iya, demi Allah dia adalah seorang nabi, dan aku pun telah memeluk ajarannya. Kemudian Thalhah pun berkata, tentu wahai Abu Bakar, engkau tidak beriman kepada orang yang salah, maka tolong bawalah aku ke hadapan Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Thalhah pun dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq menuju kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Thalhah pun menceritakan kepada Rasulullah tentang kisah si pendeta tadi, dan Rasulullah SAW membenarkan kisah tersebut. Jadi inilah sekilas tentang awal masuknya Thalhah bin Ubaidillah di dalam agama Islam ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas di sini tentang manaqib as-sahabah atau keutamaan-keutamaan para sahabat. Jadi perlu kita ketahui bahwa sahabat, antara sahabat dengan sahabat yang lain itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Jadi sama-sama memiliki keutamaan masing-masing. Ya, jadi karena sekarang kita akan membahas tentang sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Jadi beliau ini memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu tentang hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, Abu Bakar berada di surga, Umar bin Khattab berada di surga, Utsman bin Affan berada di surga, Ali bin Abi Thalib berada di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah di surga. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ini termasuk satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu keutamaan dari sahabat Thalhah ini. Jadi beliau ini ketika masih hidup sudah diberi kabar gembira bahwa beliau ini adalah penghuni surga. Jadi salah satu keutamaan yang Masya Allah sekali. Jadi orangnya masih hidup tapi telah diberikan kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah SAW.
Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang diberi julukan Syahidul Hayy atau orang yang syahid namun masih hidup. Jadi beliau ini mendapatkan julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika perang Uhud, perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Mungkin di antara kita di sini sudah masyhur, sudah pernah mendengar kisah tentang perang Uhud ini. Jadi ketika itu pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir, dan orang-orang kafir pun lari kocar-kacir. Kemudian di antara sahabat ada yang sibuk memunguti ghanimah-ghanimah rampasan perang, baik berupa pedang, tombak, onta, kuda, dan alat-alat perang yang lainnya. Kemudian melihat itu, ada 50 sahabat yang memanah di atas gunung, di atas bukit. Kemudian 43 di antara sahabat yang memanah ini turun dari bukit, ikut mengambil ghanimah-ghanimah tadi. Padahal telah dipesan oleh Rasulullah SAW, janganlah kalian berpindah dari posisi kalian, baik ketika kalian menang maupun ketika kalian kalah. Tapi karena melihat para sahabat yang lain berbondong-bondong mengambil ghanimah ini, akhirnya orang-orang yang memanah di atas bukit ini ikut turun. Hanya 43 orang, tersisa 7 orang saja. Kemudian ketika melihat itu, Khalid bin Walid, ketika itu beliau belum masuk Islam, beliau sebagai komandan kafir Quraisy. Melihat situasi itu, Khalid pun memicu para pasukannya untuk menyerbu umat Islam, dan akhirnya umat Islam pun diputar balikkan keadaannya. Akhirnya umat Islam sendiri yang kocar-kacir, dan yang di sisi Rasulullah SAW itu hanya terdapat 12 orang saja. Di antaranya adalah ya sahabat Thalhah bin Ubaidillah tadi. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengincar Rasulullah SAW, dan di sekeliling beliau itu hanya terdapat 12 orang saja. Ketika itu Thalhah bin Ubaidillah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya maju untuk melawan orang-orang kafir ini." Tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada sahabat dari Ansar yang lain meminta izin, "Wahai Rasulullah, berikan saya maju." Akhirnya sahabat Ansar yang diizinkan, sampai sahabat Ansar ini gugur. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah pun lagi meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikanlah kesempatan saya untuk maju melawan orang-orang kafir ini." Tapi Rasulullah SAW masih tidak mengizinkan beliau, sampai terbunuhlah 11 orang Ansar tadi ini. Sisa Rasulullah SAW dan Thalhah bin Ubaidillah tadi. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk maju melawan orang-orang kafir, dan alhamdulillah Thalhah pun berhasil menghalau orang-orang kafir. Dan ketika itu Rasulullah SAW hendak akan naik ke atas bukit, namun Rasulullah SAW tidak mampu untuk menjangkaunya. Melihat itu Thalhah bin Ubaidillah berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah di atas punggungku dan naiklah ke atas bukit ini." Kemudian Rasulullah SAW menaiki punggung dari sahabat Thalhah ini dan naik ke atas bukit, dan sahabat Thalhah tadi lanjut berperang melawan orang-orang kafir. Tidak berselang lama, datanglah 2 orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh keduanya, "Pergilah engkau kepada Thalhah dan bantulah dia." Kemudian Abu Bakar dan Abu Ubaidah pun mencari Thalhah bin Ubaidillah, namun tidak ketemu-ketemu. Setelah ketemu, dia dapati Thalhah bin Ubaidillah dalam keadaan tergeletak di atas tanah. Di tubuhnya terdapat 79 bekas pedang, bekas tombak, bekas panah. Sampai-sampai Abu Bakar ini mengira bahwa Thalhah ini telah meninggal dunia. Namun qadar Allah, dia hanya pingsan saja. Setelah peperangan selesai, Rasulullah SAW pun bersabda kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin melihat orang syahid tapi masih hidup, maka lihatlah kepada Thalhah bin Ubaidillah ini." Jadi ini termasuk keutamaan dari sahabat Thalhah ini. Beliau telah diberikan gelar syahid padahal beliau ini masih hidup di dunia. Jadi ini termasuk salah satu keutamaan sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini. Kemudian, jadi itu tadi keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, yang lainnya adalah beliau Thalhah bin Ubaidillah ini termasuk dari 10 sahabat yang
masuk Islam di awal generasi atau biasa kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun. Yang dimana di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman tentang as-sabiqunal awwalun ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang bersegera masuk Islam awal-awal Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan disediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Itu adalah kemenangan yang besar. Jadi di antara keutamaan sahabat Talha ini yang ketiga tadi adalah beliau ini termasuk di antara 10 orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Jadi dari 3 keutamaan beliau ini sudah masya Allah, sudah bisa disimpulkan bahwa beliau ini sudah pasti masuk surga. Yang pertama tadi, beliau adalah 10 sahabat yang jamin masuk surga. Kemudian yang kedua, beliau ini dijuluki asy-syahidul hayy, orang yang syahid namun masih hidup. Kemudian yang ketiga tadi, beliau ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau sahabat Talha bin Ubaidillah ini termasuk ahlul badar, atau biasa disebut orang-orang yang mengikuti peperangan Badar, perang Badar, yaitu perang pertama kali orang-orang muslim melawan kafir Quraisy. Dan perang Badar itu adalah perang pertama kali yang Allah Ta'ala tetapkan kemenangan atas kaum muslimin. Dan sudah masyhur bahwasanya bulan Ramadan itu peperangannya di bulan Ramadan nih. Seperti yang kita alami sekarang ini, kita berada di bulan Ramadan. Jadi para sahabat dahulu berperang, perang Badar itu ketika bulan suci Ramadan. Jadi beliau ini termasuk ahlul badar, orang-orang yang mengikuti perang Badar, yang dimana Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan orang-orang Badar ini, orang-orang yang mengikuti perang Badar ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya tidak akan masuk neraka orang-orang yang mengikuti perang Badar. Jadi orang-orang yang mengikuti perang Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pernah suatu ketika ada pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat yang ikut perang Badar, namun karena imannya sedikit goyah, akhirnya sahabat ini pun meminum khamar. Ketika melihat itu, orang-orang pun melaporkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang-orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berilah dia hukuman, dia telah minum khamar. Kemudian Umar pun berkata, tidak, karena dia ini termasuk ahlul badar yang Allah Ta'ala telah ampuni dosa-dosanya. Jadi Masya Allah, sahabat Talha bin Ubaidillah ini termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Bahkan beliau ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi mata-mata, memperhatikan, memata-matai kaum kafir Quraisy ketika peperangan. Jadi ini keutamaan yang keempat tentang sahabat Talha bin Ubaidillah ini. Jadi sudah kita simpulkan bahwasanya beliau ini sangat besar keutamaan dan keistimewaannya dalam Islam ini. Bahkan yang keempat tadi ini, beliau termasuk ahlul badar, orang yang telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya. Jadi Masya Allah, jadi inilah merupakan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Talha bin Ubaidillah ini. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita contoh beliau dari segi semangat dalam membela Islam, baik dengan harta maupun dengan jiwanya, sampai-sampai karena bukti cintanya kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai dia melindungi Rasulullah SAW dengan nyawanya sendiri. Jadi ini patut kita contoh. Kemudian marilah kita contoh sahabat Talha bin Ubaidillah ini dari segi keberanian dan dalam memperjuangkan agama Islam dan mentaati Rasulullah SAW. Jadi kita contoh beliau dari segi kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari seluruh keluarganya, bahkan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita merealisasikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Jadi sahabat Talha bin Ubaidillah ini mewujudkan rasa cintanya dengan membela Rasulullah mati-matian. Lantas bagaimanakah cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW?
Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jadi dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sama dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersamaku di surga. Oleh karena itu para jamaah, marilah kita di sini menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita malu hanya karena kata orang, kenapa kamu melakukan begini? Jangan kita malu untuk sholat sunnah, untuk memanjangkan jenggot kita, untuk berpakaian yang tidak isbal, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan kita malu. Perlu kita ketahui para jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW sakit-sakitan, ketika beliau hendak wafat, Rasulullah SAW pun menangis. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang telah membuatmu menangis?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wadittu law ra'aitu ikhwani." Seandainya aku bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku, maksudnya kita-kita ini. Seandainya aku bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku, umat-umatku. Jadi Rasulullah SAW itu berharap bertemu dengan kita ini sekarang. Tapi bagaimana malunya kita jika Rasulullah SAW mendapati kita, melihat kita dalam keadaan kita mencampakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita contoh sahabat ini. Dasar kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah itu sangat kuat. Oleh karena itu marilah kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, karena ini adalah merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebagai penutup tentang kisah Thalhah bin Ubaidillah ini, jadi beliau ini wafat ketika perang Jamal. Mungkin di antara kita juga sudah pernah sering mendengar kisah tentang perang Jamal ini, yaitu ketika perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi beliau meninggal ketika perang itu dalam keadaan syahid, dan beliau meninggal ketika usia 64 tahun. Jadi kisah-kisah yang tadi saya sebutkan terdapat dalam kitab Thariqatus Sahabah dari Syekh Muhammad Al-Misri hafizahullah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti para sahabat, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang bermanfaat bagi umat ini, orang-orang yang membela Rasulullah SAW, orang-orang yang membela agama ini, baik dengan harta kita maupun tenaga kita maupun dengan diri kita masing-masing. Dan semoga Allah Ta'ala menerima segala bentuk amal soleh kita pada bulan suci Ramadan ini. Jadi mungkin sekian pembahasan kita untuk pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.